Melanjutkan cerita sebelumnya. Selama mempelajari stempel guntur besar, Wang Lin dengan cepat memahami seluruh teknik berkat indera ilahinya yang sangat kuat. Teknik ini hanya bisa dipelajari oleh kultivator guntur, dan kekuatannya bergantung pada seberapa banyak petir yang dapat mereka kompres di dalam tubuh. Semakin besar tingkat kompresinya, semakin dahsyat kekuatannya. Sebagai contoh, Zhong hanya mampu mengompres petir sekitar 10 kali, yang sudah dianggap normal di klan penyebar guntur. Namun, jika kemampuan itu dibawa ke planet Suzaku di alam tertutup, ia sudah akan menjadi salah satu kultivator terkuat. Kekuatan sebenarnya baru terlihat setelah mencapai langkah kedua kultivasi. Pada tahap itu, seseorang dapat menarik petir dari kehampaan dan mengompresnya hingga 1000 kali, 10.000 kali, bahkan lebih, sehingga menghasilkan serangan yang mampu mengguncang langit dan bumi. Teknik ini hanyalah salah satu dari sekian banyak metode pengendalian petir yang telah dikembangkan klan penyebar guntur selama puluhan ribu tahun, sehingga meskipun mereka tidak memiliki kultivator langkah ketiga, mereka tetap menjadi salah satu klan terkuat di sistem bintang kuno. Wang Lin kemudian mulai mempraktikkan teknik tersebut. Petir yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di tangannya dan membentuk bola petir kecil. Ia terus mengompresnya hingga 30.000 kali lipat, membuat bola petir itu mengecil menjadi partikel yang bahkan tidak dapat dilihat mata biasa dan hanya bisa dideteksi dengan indera ilahi. Ia menyadari bahwa 30.000 kali kompresi adalah batas tubuh yang sedang digunakannya. Walaupun tubuh ini hanya mampu mengeluarkan kekuatan setingkat formasi jiwa, jiwa asal Wang Lin jauh lebih kuat dan tidak dibatasi oleh tubuh tersebut. Jiwa asalnya telah menyatu dengan petir di wilayah ini dan berada pada tingkat yang sama dengan petir abadi. Karena itu, bahkan jika leluhur klan penyebar guntur yang hampir mencapai langkah ketiga datang, kendalinya atas petir belum tentu bisa melampaui Wang Lin. Setelah menghilangkan bola petir itu, Wang Lin memutuskan untuk tetap membiarkan Zhong dan Suli Guo bertindak seperti biasa agar tidak menimbulkan kecurigaan. Ia juga merasa tidak perlu terlalu menyembunyikan kemampuannya. Selanjutnya, Wang Lin mulai mempelajari tanda penyebar guntur milik Yu Fei. Walaupun Yu Fei telah merobek tanda di tubuhnya, tanda itu sebenarnya telah tercetak di dalam jiwanya sehingga tidak bisa benar-benar dihilangkan. Semakin ia menelitinya, Wang Lin semakin merasakan betapa kuno dan mengerikannya petir abadi. Bahkan sebuah tanda kecil saja telah mengandung berbagai jenis petir serta jejak esensi guntur. Namun, esensi itu tidak bisa diserap karena mengandung kehendak tertentu yang sedang tertidur, sekaligus terus-menerus menyerap kekuatan dari anggota klan penyebar guntur. Selama lebih dari sebulan meneliti tanda tersebut, Wang Lin akhirnya menemukan sebuah rahasia mengejutkan. Ia menyadari bahwa setiap anggota klan penyebar guntur memang memperoleh kekuatan besar melalui tanda mereka. Tetapi sebagai gantinya mereka terus-menerus mempersembahkan kekuatan hidup dan kekuatan petir mereka kepada petir abadi. Penemuan ini mengingatkannya pada api dupa. Menurutnya, jika petir abadi dianggap sebagai kultivator langkah ketiga, maka seluruh anggota klan penyebar guntur hanyalah murid-murid yang terus memberikan persembahan energi melalui tanda mereka. Semakin besar persembahan yang mereka berikan, semakin besar pula kekuatan yang mereka peroleh. Bahkan sistem peringkat penyebar guntur tampaknya juga berkaitan dengan mekanisme ini. Pemikiran itu membuat Wang Lin memperoleh dugaan yang jauh lebih mengerikan. Ia teringat bahwa semua klan di sistem bintang kuno memiliki semacam tanda, meskipun bentuknya berbeda, seperti rambut biru klan Sutra Biru. Ia mulai berspekulasi bahwa mungkin seluruh sistem bintang kuno sebenarnya adalah tempat yang diciptakan oleh keberadaan misterius yang sangat kuat. Sementara semua klan hanyalah murid atau bahkan ternak yang tanpa sadar terus mempersembahkan kekuatan mereka kepada sosok tersebut. Ia membandingkannya dengan dunia buatan Sui Daozi yang berisi 2 miliar murid, di mana Sui Daozi dipandang sebagai dewa. Jika demikian, mungkinkah penghuni sistem bintang kuno juga berada dalam situasi yang sama? Dugaan itu membuat Wang Lin semakin mempertanyakan banyak hal. Fungsi sebenarnya formasi penyegel alam tertutup, yang mungkin bukan sekadar untuk memenjarakan alam tertutup. Peringatan wanita berjubah perak bahwa api dupa adalah racun dan penipuan. Kisah Dao Master Blue Dream tentang penguasa yang pernah terluka parah oleh seseorang dari alam tertutup hingga melarikan diri. Serta rahasia hubungan antara alam tertutup, alam luar, dan alam surgawi kuno. Walaupun semua itu masih berupa dugaan, Wang Lin memutuskan satu hal dengan tegas. Ia tidak akan sembarangan mengembangkan api dupa, karena merasa ada rahasia besar dan bahaya yang tersembunyi di baliknya. Beberapa hari kemudian, Zhong kembali lebih dulu daripada Suli Guo. Ia segera menjaga aula Wang Lin dengan sangat setia dan bersikap layaknya pengawal pribadi. Setelah dipanggil masuk, ia mempersembahkan gunungan barang-barang yang berhasil dikumpulkannya selama sebulan untuk ditukar dengan kristal petir,
sambil terus memuji Wang Lin dengan kata-kata yang berlebihan demi menyenangkan tuannya. Wang Lin menerima semua barang tersebut dan menghadiahkan sebuah pil kepada Zhong sebagai penghargaan. Zhong sangat gembira dan semakin yakin bahwa mengikuti Wang Lin akan memberinya masa depan yang cerah. Zhong kemudian mengingatkan bahwa kuil kristal guntur akan segera dibuka untuk perdagangan kristal petir. Setelah Wang Lin menyetujui untuk pergi, Zhong diam-diam merasa sangat puas karena berhasil menemani Wang Lin lebih dulu sebelum Suli Guo kembali. Ia bahkan bertekad memenangkan persaingan dengan Suli Guo demi menjadi bawahan paling dipercaya Wang Lin. Zhong juga memiliki ambisi besar. Ia berharap dengan membantu Wang Lin memperoleh banyak kristal petir dan naik dalam peringkat penyebar guntur, dirinya sendiri juga akan ikut terkenal dan mendapatkan kedudukan penting di klan penyebar guntur. Ambisi inilah yang membedakannya dari Suli Guo. Di klan penyebar guntur, kristal guntur tidak bisa ditukar kapan saja. Pada masing-masing dari 13 planet kultivasi, kuil kristal guntur hanya dibuka selama 3 hari. Dan hanya pada masa itulah para anggota klan dapat menukar barang dengan kristal guntur atau menggunakan kristal guntur untuk memperoleh berbagai harta milik klan. Kristal guntur memiliki aturan yang sangat ketat. Kristal tersebut tidak boleh diperdagangkan atau dipindahkan secara pribadi antar anggota. Semua transaksi harus dilakukan melalui kuil kristal guntur. Meski begitu, para kultivator menemukan cara untuk mengakalinya, yaitu dengan memperdagangkan barang-barang yang nilainya setara dengan kristal guntur sebagai pengganti transaksi langsung. Cara ini cukup berbahaya sehingga biasanya hanya dilakukan oleh monster tua yang sangat kuat. Wang Lin bersama Zhong kemudian berangkat menuju kuil kristal guntur. Kuil itu berada di puncak gunung tertinggi di planet tersebut dan selalu diselimuti kabut hijau yang dipenuhi petir. Tempat itu merupakan daerah terlarang. Siapapun yang memasukinya tanpa izin bisa mengalami luka berat bahkan terbunuh. Hanya ketika kuil dibuka selama 3 hari, kabut hijau akan terbuka dan membentuk sebuah jalur masuk. Karena sekte guntur surgawi berada di daerah yang sangat terpencil, perjalanan menuju pusat planet membutuhkan waktu hampir 1 bulan tanpa menggunakan teknik perjalanan khusus. Daerah tempat Yu Fei dan Zhong tinggal juga sangat terpencil sehingga nama mereka hampir tidak dikenal di luar wilayah sekitar. Hal ini membuat Wang Lin tidak terlalu khawatir meskipun kekuatan yang ia tunjukkan sekarang jauh berbeda dari Yu Fei yang asli. Sepanjang perjalanan, Zhong terus menunjukkan kesetiaannya. Ia bukan hanya terus memuji Wang Lin, tetapi juga melayaninya dengan sangat baik. Ia selalu memahami keinginan Wang Lin tanpa perlu diperintah. Bahkan setiap kali menemukan kultivator yang bisa dirampok, Zhong akan menyerang mereka, mengambil barang-barang berharga, lalu menyerahkan semuanya kepada Wang Lin tanpa menyimpan sedikit pun untuk dirinya sendiri. Melihat kesetiaan itu, Wang Lin beberapa kali menghadiahkan pil kepada Zhong dan bahkan menunjukkan kelemahan dalam kultivasinya agar bisa berkembang lebih cepat. Hal ini membuat Zhong semakin setia. Saat mendekati wilayah kuil kristal guntur, Zhong menjelaskan bahwa pertempuran dilarang di sekitar kuil selama masa perdagangan demi melindungi semua peserta. Karena itu, ia menyarankan agar mereka tidak mencari masalah sampai urusan perdagangan selesai. Dalam perjalanan ini, Zhong juga mulai memanggil Wang Lin dengan sebutan guru menggantikan panggilan senior. Menurutnya, panggilan guru membuat hubungannya dengan Wang Lin lebih dekat seperti keluarga, sama seperti Suli Guo. Wang Lin tidak keberatan dan membiarkannya. Semakin dekat ke kuil, jumlah kultivator semakin banyak. Ribuan sinar cahaya memenuhi langit, dan banyak kultivator bergerak dalam kelompok besar. Wang Lin melihat bahwa terdapat banyak kultivator kuat, bahkan cukup banyak yang sudah berada di tahap transformasi jiwa. Tidak lama kemudian, aura yang sangat kuat muncul dari belakang mereka. Seorang pria parubaya dengan mahkota Dao lewat, diselimuti petir yang menggelegar. Para kultivator di sekitarnya segera memberi hormat karena mengenalinya sebagai Raja Iblis Hitam dari Gunung Wui, seorang kultivator puncak tahap awal Ascendant yang hampir memasuki tahap pertengahan. Ia juga berada di peringkat 766 peringkat penyebar guntur, sehingga banyak orang menduga ia datang untuk meningkatkan peringkatnya. Saat Wang Lin memandangnya sekilas, Raja Iblis Hitam tiba-tiba merasa seolah seluruh dirinya telah ditembus dan terlihat jelas. Ia berkeringat dingin dan segera mempercepat langkahnya tanpa berani menoleh. Wang Lin sendiri tetap tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Sesampainya di pintu masuk kuil kristal guntur, Wang Lin melihat celah besar pada kabut hijau yang menjadi jalan masuk. Di sana berdiri 2 penjaga berjubah merah yang ternyata merupakan kultivator tahap Illusory Inn. Mereka memeriksa setiap orang yang masuk hanya dengan tatapan dingin. Bahkan Raja Iblis Hitam yang sangat kuat pun bersikap sangat hormat di hadapan mereka. Ribuan kultivator memasuki lorong itu secara tertib tanpa keributan. Tak lama kemudian,
Awan petir bergemuruh memenuhi langit. Seorang lelaki tua berambut putih muncul dengan aura yang jauh lebih mengerikan. Setiap langkahnya seolah mampu memutar ruang dan waktu. Wang Lin langsung mengetahui bahwa orang itu adalah seorang kultivator tahap Nirvana Skrier, yaitu ahli langkah kedua yang sangat kuat. Semua kultivator, termasuk kedua penjaga berjubah merah, segera memberi hormat dan memanggilnya Senior Yao Tian. Kedua penjaga bahkan mengatakan bahwa ia kemungkinan datang untuk memperebutkan 10 besar peringkat penyebar guntur. Namun Yao Tian hanya tertawa dan mengatakan bahwa targetnya hanyalah masuk 30 besar, bukan 10 besar. Sebelum masuk ke lorong, ia menghadiahkan masing-masing penjaga sebuah pil, membuat mereka sangat gembira. Setelah Yao Tian pergi, para kultivator mulai berdiskusi. Mereka mengatakan bahwa kultivator langkah kedua biasanya baru datang pada hari terakhir perdagangan, sehingga kemunculan Yao Tian pada hari pertama cukup mengejutkan. Banyak orang juga iri pada kekuatannya dan berharap suatu hari dapat membangkitkan tanda klan mereka hingga mencapai tingkat yang sama. Ada pula yang mengatakan bahwa Yao Tian memperoleh kekuatannya berkat sebuah keberuntungan besar di masa mudanya. Wang Lin hanya mengamati semua kejadian itu tanpa menunjukkan emosi. Akhirnya, Wang Lin dan Zhong memasuki lorong. Kedua penjaga tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan pada Wang Lin dan menganggapnya hanya kultivator biasa, sehingga mereka membiarkannya lewat. Begitu memasuki kabut hijau di wilayah inti klan penyebar guntur, mata Wang Lin langsung berbinar. Ia segera menyadari bahwa kabut hijau itu sendiri menyimpan sesuatu yang sangat istimewa, dan rasa penasarannya pun muncul. Kabut ini membuat hampir semua kultivator yang lewat dipenuhi rasa hormat dan takut. Mereka sengaja terbang di tengah lorong dan menghindari kabut, seolah-olah takut akan diseret oleh kekuatan yang tersembunyi di dalamnya. Zhong yang sudah beberapa kali datang ke tempat itu pun tetap merasa gugup dan berhati-hati. Sebaliknya, Wang Lin sama sekali tidak takut. Ia justru mengamati kabut itu dengan penuh minat. Wang Lin segera menyadari bahwa kabut hijau itu sebenarnya bukan kabut biasa, melainkan petir yang dihancurkan menjadi bentuk kabut melalui sebuah mantra yang sangat rumit. Setelah itu, petir tersebut dipadukan dengan teknik khusus hingga berubah menjadi formasi pelindung yang sangat kuat. Penemuan ini membuat Wang Lin kagum. Menurutnya, klan penyebar guntur benar-benar telah memahami dao petir hingga tingkat yang luar biasa. Mereka mampu mengubah petir yang biasanya bersifat menghancurkan menjadi sesuatu yang lembut dan fleksibel seperti kabut. Dengan sedikit perubahan, kabut itu bahkan bisa berubah menjadi sangkar petir atau berbagai bentuk lain untuk menyerang maupun bertahan. Wang Lin membandingkan teknik ini dengan dunia angin dan hujan miliknya karena sama-sama memiliki kemampuan perlindungan yang sangat baik. Melihat kesempatan langka itu, Wang Lin memutuskan untuk mempelajari kabut tersebut secara langsung. Karena klan penyebar guntur sama sekali tidak mengira ada orang luar yang mampu memahami rahasia mereka. Mereka membuka kabut itu sepenuhnya selama masa perdagangan, sehingga seluruh struktur mantranya tampak jelas di hadapan Wang Lin. Dengan indera ilahi yang sangat kuat, Wang Lin menekan kabut petir dan mulai menelusuri seluruh struktur mantra tersebut. Jiwa asalnya sendiri telah menjadi petir yang berada pada tingkat yang sama dengan petir abadi, sehingga proses ini sama sekali tidak menimbulkan gangguan maupun kecurigaan. Hanya Wang Lin yang mampu melakukan hal seperti ini. Bahkan klan penyebar guntur sendiri tidak pernah membayangkan ada orang yang bisa menembus danau petir, menyusup ke dalam klan, lalu mempelajari mantra rahasia mereka secara langsung. Mereka menganggap hal itu mustahil kecuali dilakukan oleh kultivator langkah ketiga. Dalam waktu sekitar 15 menit, sebelum keluar dari lorong, Wang Lin telah berhasil memahami salah satu teknik rahasia terpenting klan penyebar guntur, yaitu mantra transformasi kabut petir. Sebuah rune yang melambangkan esensi dao teknik tersebut pun muncul di matanya sebagai tanda bahwa ia telah benar-benar memahaminya. Setelah keluar dari lorong, Wang Lin melihat gunung kuil kristal guntur yang menjulang tinggi. Di puncaknya berdiri sebuah kuil megah yang diselimuti petir dengan tulisan besar, Kuil Kristal Guntur. Zhong kemudian menjelaskan fungsi 3 pintu kuil. Gerbang timur digunakan untuk menukar berbagai barang menjadi kristal guntur. Gerbang selatan digunakan untuk membeli harta, pil, dan berbagai benda milik klan dengan menggunakan kristal guntur. Gerbang barat merupakan tempat menerima berbagai misi dari klan. Setelah menyelesaikan tugas tersebut, seseorang akan memperoleh kristal guntur sebagai hadiah. Wang Lin mengangguk dan memutuskan untuk berpisah sementara dengan Zhong agar dapat bergerak sendiri. Saat mengamati kuil, Wang Lin langsung menyadari bahwa bangunan itu sebenarnya terdiri dari 4 lapisan ruang yang berbeda. Ketiga gerbang masing-masing mengarah ke ruang yang berbeda, sedangkan ruang keempat tidak memiliki pintu masuk yang terlihat. Dengan indera ilahinya,
Wang Lin mendeteksi 9 kultivator sangat kuat di ruang tersembunyi itu. 5 orang berada di tahap Nirvana Skrier, 3 orang berada di tahap Nirvana Cleanser, dan 1 orang bahkan berada di tahap Nirvana Shatterer. Hal ini semakin membuktikan bahwa kekuatan klan penyebar guntur memang sangat mengerikan. Wang Lin kemudian menuju gerbang timur. Tempat itu dipenuhi anggota klan yang datang untuk menukar barang menjadi kristal guntur. Ada yang tampak sangat gembira, sementara para monster tua tetap tenang karena telah melalui pengalaman serupa berkali-kali. Wang Lin sendiri tetap tenang dan memasuki gerbang tanpa menarik perhatian siapapun. Di dalam, ia menemukan sebuah kolam hitam berlumpur yang digunakan sebagai media penilaian barang. 3 tetua bertugas di sana, terdiri dari 1 kultivator korporeal yang, dan 2 kultivator ilusori in. Sesuai prosedur, Wang Lin membuka ruang penyimpanannya dan mengeluarkan sejumlah besar harta hasil rampasan yang dikumpulkan bersama Zhong selama perjalanan. Semua barang itu dilemparkan ke kolam hitam dan langsung ditelan. Jumlah harta yang dikeluarkan Wang Lin begitu banyak sehingga ketiga tetua tersebut sampai membuka mata mereka dan memandangnya dengan heran. Mereka jarang melihat seseorang membawa begitu banyak barang sekaligus untuk ditukar dengan kristal guntur. Setelah seluruh barang selesai dinilai, Wang Lin melemparkan batu giok peringkat penyebar guntur miliknya ke dalam kolam agar jumlah kristal guntur yang diperolehnya dicatat. Tak lama kemudian, batu giok itu kembali ke tangannya. Pada saat yang sama, seluruh batu giok peringkat penyebar guntur milik anggota klan penyebar guntur di 13 planet bergetar dan memancarkan riak kuat. Hal ini menandakan bahwa ada pendatang baru yang berhasil masuk ke dalam peringkat resmi. Semua anggota klan segera memeriksa daftar tersebut. Peringkat pertama tetap ditempati oleh Master Spruce. Hanya saja jumlah kristal guntur miliknya bertambah dari sekitar 1,9 miliar menjadi 2,4 miliar. Namun perhatian semua orang segera tertuju pada perubahan di bagian bawah daftar. Mereka menemukan bahwa Yu Fei tiba-tiba muncul di peringkat 799 dengan 464.000 kristal guntur, hanya sekitar 3.000 kristal guntur di atas peringkat 800. Kemunculan nama baru ini langsung menjadi bahan pembicaraan di seluruh 13 planet klan penyebar guntur. Banyak orang tidak mengenal Yu Fei karena anggota klan sangat banyak, tetapi mereka menyadari bahwa siapapun yang mampu masuk 800 besar peringkat penyebar guntur pasti bukan orang biasa. Meskipun berada di peringkat paling bawah, nama Yu Fei mulai diingat oleh seluruh klan, dan Wang Lin pun resmi memasuki daftar elit klan dengan identitas samaran tersebut. Setelah menyelesaikan penukaran barang, Wang Lin hendak pergi, tetapi salah satu dari 3 tetua penjaga gerbang timur memanggilnya. Tetua itu memuji Wang Lin karena mampu tetap tenang di bawah tekanannya serta cukup sabar mengumpulkan banyak sumber daya sebelum menukarkannya sekaligus. Karena berhasil masuk peringkat penyebar guntur, Wang Lin dianggap memenuhi syarat untuk menerima misi di gerbang barat, yang memberikan kristal guntur jauh lebih banyak daripada sekadar menukar barang. Sebagai tradisi bagi anggota yang baru pertama kali masuk peringkat, ketiga tetua masing-masing memberikan hadiah. Tetua pertama menghadiahkan pil guntur yang telah dikompresi 8.900 kali sebagai alat pelindung diri. Tetua kedua memberikan giok metode kultivasi klan penyebar guntur untuk membantu membangkitkan tanda klan. Tetua ketiga, seorang kultivator korporeal yang memberikan surat rekomendasi agar Wang Lin memilih misi guntur spiritual, karena menurutnya itulah cara tercepat memperoleh kristal guntur sekaligus mempelajari salah satu jenis petir terkuat. Tetua itu juga menjelaskan bahwa klan penyebar guntur membagi petir menjadi 6 jenis, yaitu guntur surgawi, guntur bumi, guntur asal, guntur magnetik, guntur dao, dan guntur spiritual. Jika seseorang berhasil menguasai keenamnya, ia akan memperoleh kekuatan petir yang luar biasa. Setelah keluar dari gerbang timur, Wang Lin terus mendengar banyak orang membicarakan nama Yu Fei. Ia kemudian memutuskan menuju gerbang barat untuk melihat misi guntur spiritual. Di gerbang barat hanya ada sedikit kultivator. Di dalamnya terdapat ruang besar berisi ratusan batu giok yang masing-masing berisi tugas dari klan. Semakin terang cahaya batu giok, semakin sulit tugasnya dan semakin besar hadiah kristal guntur. Di sana Wang Lin melihat kembali Raja Iblis Hitam dan Senior Yao Tian, yang sedang memperhatikan batu giok paling terang. Dengan indera ilahinya, Wang Lin membaca isi seluruh batu giok dan akhirnya tertarik pada batu giok yang juga sedang diamati Yao Tian. Isi misi itu sangat mengejutkan. Misi tersebut memerintahkan anggota klan penyebar guntur untuk memasuki 7 juta dunia, bertindak sebagai dao surgawi, menurunkan pembalasan ilahi, membunuh semua kultivator yang mencapai puncak formasi jiwa, lalu mengambil guntur spiritual yang lahir dari mereka. Melalui isi batu giok itu, Wang Lin mengetahui rahasia besar klan penyebar guntur.
7 juta dunia adalah dunia buatan leluhur terkuat klan penyebar guntur dengan bantuan beberapa kultivator misterius. Dunia itu berisi jutaan dunia kecil yang dipenuhi makhluk hidup dan kultivator. Semua penghuni di sana percaya adanya alam surgawi, padahal alam surgawi yang mereka yakini sebenarnya hanyalah klan penyebar guntur. Setiap kali seorang kultivator di sana mencapai puncak formasi jiwa, mereka akan menghadapi pembalasan ilahi. Jika selama tribulasi itu muncul guntur spiritual, para kultivator klan penyebar guntur akan turun sebagai dao surgawi, membunuh mereka, mengambil guntur spiritual. Lalu membuat dunia tersebut percaya bahwa mereka telah berhasil naik ke alam surgawi. Dengan kata lain, kenaikan ke alam surgawi hanyalah kebohongan. Para kultivator berbakat sebenarnya dibunuh dan dijadikan sumber guntur spiritual bagi klan penyebar guntur. Penemuan ini membuat Wang Lin sangat terguncang. Ia akhirnya memahami betapa mengerikannya kekuatan dan rahasia sistem bintang kuno. Ia teringat bahwa dahulu pernah bertemu seseorang yang menyebut dirinya dao surgawi, dan kini semuanya menjadi masuk akal. Walaupun menyadari besarnya kekuatan klan penyebar guntur, tekad Wang Lin tidak goyah. Ia justru semakin yakin bahwa suatu hari nanti ia akan melahap petir abadi dan menghancurkan klan penyebar guntur. Tanpa ragu, Wang Lin memutuskan mengambil misi guntur spiritual. Namun, tepat saat ia mengulurkan tangan, senior Yao Tian yang berada lebih dekat lebih dulu mengambil batu giok misi tersebut. Setelah memperoleh batu giok itu, Yao Tian hanya melirik Wang Lin dengan dingin dan berkata satu kata, "Enyahlah." Sebagai kultivator Nirvana Skrier, Yao Tian sama sekali tidak menganggap Wang Lin layak bersaing dengannya. Sikap angkuh itu langsung membangkitkan niat membunuh di hati Wang Lin. Selama lebih dari 2000 tahun berkultivasi, Wang Lin telah berkali-kali menghadapi situasi hidup dan mati. Pengalaman itu membentuk tekadnya yang tak tergoyahkan dan keberaniannya untuk menentang siapapun, bahkan kultivator langkah ketiga seperti Sui Daozi. Meskipun sejak memasuki sistem bintang kuno ia memilih bertindak hati-hati karena menyadari betapa mengerikannya tempat ini, ia tetap memiliki batas kesabaran. Siapapun yang benar-benar berniat membunuhnya akan ia bunuh terlebih dahulu. Selain itu, niat bertarung Zhang Xingye telah menyatu dalam dirinya, membuat sifatnya semakin tegas. Karena itu, ketika Master Yao Tian, seorang kultivator Nirvana Skrier, menghina dan berniat membunuhnya, Wang Lin langsung menunjukkan senyum dingin yang dipenuhi niat membunuh. Yao Tian sempat merasa ada bahaya dari tatapan Wang Lin, tetapi karena hanya melihat kultivasi Wang Lin setingkat ascendan, ia mengabaikannya. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa orang di depannya adalah sosok yang jauh lebih mengerikan. Saat suasana memanas, salah satu dari 6 tetua penjaga gerbang barat bertanya apakah Wang Lin adalah Yu Fei. Wang Lin segera mengeluarkan batu giok rekomendasi yang diberikan tetua gerbang timur. Setelah memeriksanya, tetua tersebut meminta Yao Tian memberi muka kepada mereka dan mengizinkan Wang Lin ikut menjalankan misi ke-7 juta dunia, karena misi itu memang dapat dijalankan lebih dari satu orang. Yao Tian akhirnya setuju, tetapi diam-diam ia sudah mengambil keputusan. Ia berniat membunuh Wang Lin di 7 juta dunia, karena di sana para tetua tidak dapat mengawasi apa yang terjadi. Tempat itu memang terkenal sebagai lokasi untuk menyelesaikan dendam pribadi maupun melakukan transaksi rahasia. Setelah Yao Tian memasuki batu giok misi, Wang Lin langsung mengikutinya. Sesudah Wang Lin pergi, ke-6 tetua penjaga menghela napas. Mereka merasa Wang Lin tidak menyadari niat membunuh Yao Tian. Bahkan sebenarnya mereka ingin memperingatkannya, tetapi semuanya sudah terlambat. Menurut mereka, hidup atau matinya Wang Lin kini hanya bergantung pada takdir. Memasuki jalur menuju 7 juta dunia, Wang Lin menemukan sebuah lorong kristal yang sangat aneh. Cahaya di dalamnya membuat tubuh setiap orang menjadi transparan, sementara dinding ruang di sekelilingnya sangat tebal hingga indera ilahi dari luar sama sekali tidak bisa menembusnya. Di dalam lorong juga terdapat turbulensi ruang yang sangat berbahaya. Wang Lin langsung memahami bahwa siapapun yang dibunuh di tempat ini tidak akan diketahui oleh dunia luar. Begitu menyadari hal itu, Wang Lin mempercepat langkahnya dengan kecepatan luar biasa. Turbulensi ruang yang biasanya mematikan justru hancur dan terbelah setiap kali bersentuhan dengannya. Di sisi lain, Yao Tian juga sedang melaju menuju pintu keluar sambil memikirkan transaksi rahasia yang akan dilakukannya dengan seseorang bernama Master Hao Kun. Dalam pikirannya, Wang Lin hanyalah semut yang nanti akan dibunuh dengan mudah setelah tiba di 7 juta dunia. Namun, tepat sebelum mencapai pintu keluar, Yao Tian tiba-tiba merasakan bahaya terbesar sepanjang hidupnya. Suara dingin Wang Lin terdengar dari belakangnya. "Kau ingin membunuhku?" Yao Tian segera berbalik dan terkejut melihat Wang Lin berjalan santai di tengah turbulensi ruang.
Semua retakan ruang justru runtuh dan terbelah di hadapan Wang Lin, seolah-olah ruang itu sendiri tidak mampu menghalangi langkahnya. Baru saat itulah Yao Tian sadar bahwa Wang Lin telah menyembunyikan kultivasinya. Tanpa ragu, Yao Tian langsung mengaktifkan tanda penyebar guntur, memanggil petir yang berubah menjadi naga petir raksasa, lalu melancarkan serangan terkuat seorang Nirvana Skrier. Ia bahkan menggabungkan raungan naga dengan kekuatan petir agar serangannya mencapai puncaknya. Namun Wang Lin hanya mengangkat tangan dan melambaikannya dengan ringan sambil memerintah. Semua petir di dunia, patuhi perintahku hancur. Perintah itu langsung menghancurkan naga petir. Kepala naga runtuh lebih dahulu, lalu seluruh tubuhnya hancur hanya dalam beberapa tarikan napas. Serangan terkuat Yao Tian lenyap seketika. Yao Tian memuntahkan darah dan mundur dengan wajah pucat. Ia akhirnya menyadari bahwa kekuatan Wang Lin jauh melampaui dirinya. Awalnya ia mengira Wang Lin adalah kultivator Nirvana Shatterer, tetapi sesaat kemudian ia sadar kekuatan itu bahkan melampaui Nirvana Shatterer. Rasa takut yang luar biasa memenuhi dirinya. Semua keberanian dan kesombongannya lenyap, dan satu-satunya pikiran yang tersisa hanyalah melarikan diri. Sementara itu, Wang Lin terus melangkah perlahan dan berkata dengan suara dingin. "Bukankah kau tadi ingin membunuhku?" Pintu keluar menuju 7 juta dunia hanya berjarak kurang dari 5 km. Bagi kultivator Nirvana Skrier, jarak itu biasanya dapat ditempuh dalam sekejap. Namun, Master Yao Tian tidak sempat mencapainya. Saat melarikan diri, Wang Lin tiba-tiba muncul di hadapannya. Tatapan mata Wang Lin yang dipenuhi kekuatan petir langsung menyerang jiwa Yao Tian. Seolah jutaan sambaran petir meledak di dalam tubuhnya, seluruh organ dalamnya hancur dan ia memuntahkan darah. Mantra Wang Lin kemudian memicu seluruh petir yang telah dikultivasi Yao Tian selama bertahun-tahun sehingga meledak di luar kendalinya. Tubuh Yao Tian hancur berkeping-keping, sementara jiwa asalnya yang terluka parah berusaha melarikan diri. Namun Wang Lin dengan mudah menangkap jiwa asalnya. Karena perbedaan kekuatan yang terlalu besar, Yao Tian bahkan tidak mampu meledakkan dirinya sendiri. Ia memohon ampun, tetapi ketika melihat ke dalam tubuh Wang Lin melalui cahaya lorong, ia menyadari bahwa Wang Lin bukan Yu Fei yang sebenarnya. Sebelum sempat mengatakannya, Wang Lin langsung menghancurkan jiwa asalnya, menyerap kekuatan petirnya, serta mengambil tanda penyebar guntur miliknya. Dengan demikian, Master Yao Tian terbunuh sepenuhnya dalam waktu yang sangat singkat. Setelah itu, Wang Lin langsung menerobos lorong dan memasuki 7 juta dunia, sebuah wilayah paling rahasia milik klan penyebar guntur. Sejak tempat itu diciptakan oleh leluhur klan penyebar guntur bersama beberapa kultivator misterius, tidak pernah ada orang luar yang berhasil masuk. Wang Lin menjadi orang pertama yang melakukannya. 7 juta dunia ternyata merupakan sebuah sistem bintang raksasa yang berisi sekitar 7 juta planet kultivasi. Planet-planet itu tersusun sangat teratur dengan jarak yang sama persis, membuat Wang Lin merasa seluruh sistem ini merupakan dunia buatan, bukan alam semesta yang alami. Di pusat sistem bintang terdapat sebuah benua raksasa yang dipenuhi bangunan megah dan sebuah patung besar seorang pria yang diselimuti petir. Tempat itu menjadi pusat kedatangan semua anggota klan penyebar guntur yang menerima misi. Di sana berkumpul lebih dari 10.000 kultivator, sebagian besar berada di tahap transformasi jiwa dan ascendan, dengan beberapa kultivator yin dan yang serta cukup banyak kultivator Nirvana Skrier. Sesampainya di sana, seorang penjaga korporeal yang memeriksa identitas Yu Fei milik Wang Lin, lalu memberinya 3 benda. Sebuah giok petunjuk, token untuk memasuki 7 juta dunia, dan sepotong guntur spiritual. Dari isi giok, Wang Lin mengetahui bahwa token merupakan izin memasuki dunia tersebut, sedangkan sepotong guntur spiritual adalah hadiah yang hanya diberikan sekali seumur hidup kepada setiap anggota baru. Saat memeriksa guntur spiritual itu, Wang Lin sangat terkejut. Walaupun hanya berupa pecahan kecil, petir itu mengandung kekuatan setara danau petir seluas 100.000 kaki. Lebih mengejutkan lagi, di dalamnya terdapat jejak kehidupan, seolah petir itu merupakan makhluk hidup. Giok juga menjelaskan bahwa 1000 pecahan diperlukan untuk membentuk guntur spiritual yang utuh. Karena hanya diberikan sekali, banyak anggota klan memilih mencuri atau membeli pecahan milik orang lain. Benar saja, saat Wang Lin sedang mengamatinya, beberapa kultivator mulai memperhatikan pecahan guntur spiritual miliknya. Tak lama kemudian, seorang kultivator ascendan tahap pertengahan bernama Zhang Jingyun datang menghampiri dengan sikap ramah. Ia menawarkan diri menjadi pemandu dan mengajak Wang Lin bergabung dengan kelompoknya agar lebih mudah menjalankan misi. Wang Lin langsung mengetahui bahwa keramahan itu hanya sandiwara, tetapi ia tetap menerima ajakan tersebut sambil memperkenalkan diri sebagai Yu Fei.
Di sisi lain, seorang kultivator yang melihat kejadian itu diam-diam menggelengkan kepala. Ia tahu reputasi Zhang Jingyun dan berpikir bahwa Yu Fei akan segera bernasib buruk, karena siapapun yang dibawa Zhang Jingyun biasanya dirampas guntur spiritualnya, bahkan seringkali dibunuh. Zhang Jingyun kemudian membawa Wang Lin menuju sebuah formasi besar tempat ratusan kultivator berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil. Salah satu kelompok terdiri dari 4 kultivator ilusoriin dan 6 pendatang baru. Sesampainya di sana, Zhang Jingyun memperkenalkan Wang Lin kepada mereka sambil berkata, "Aku membawa 1 orang lagi. Kalian pasti sudah mendengar nama Yu Fei." Dengan demikian, Wang Lin resmi memasuki kelompok yang diam-diam sedang mengincar guntur spiritual milik para pendatang baru.